Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Bapak Ibu Saudara-saudari, cerita tentang Zakeus ini adalah cerita yang terkenal tentang orang yang ingin mencari Yesus tapi terhalang karena badannya pendek. Akan tetapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus melihat Zakeus ini dan berkata bahwa aku harus menumpang di rumahmu. Akan tetapi ada kejadian tidak enak Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu di ayat yang ke-7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Hal ini merupakan hal yang tidak enak karena pertama, ada penghakiman terhadap Tuhan Yesus. Dan kedua, ada penghakiman terhadap Zakeus. Penghakiman terhadap Tuhan Yesus adalah ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Seolah-olah hal ini memberi isyarat atau memberi petunjuk bahwa wah, karena dia ada di rumah orang berdosa, berarti dia juga orang berdosa. Ini penghakiman yang sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Bisa jadi orang tersebut tidak berbuat dosa, dan karena penghakiman orang banyak atau bahkan kita sendiri ada di dalamnya menghakimi orang itu yang tadinya tidak berdosa jadi berdosa. Ya, contoh, apabila ada seorang yang sedang berbisnis dan kebetulan orang lawan bisnisnya itu adalah orang yang terkenal suka melakukan dosa. Lalu karena dia duduk di situ bersama-sama padahal sedang membicarakan bisnis, lalu karena kita lihat dan kita hakimi, wah, dia duduk di situ, berarti dia sama juga ya. Dia suka berbuat dosa juga. Nah, itu akan membuat orang itu jadi buruk gitu ya. Apalagi kalau ternyata itu adalah sudah jadi gosip. Di zaman sekarang dikit-dikit viralkan. Kasihan orang itu. Ya, itu bahaya Bapak Ibu. Dan yang kedua, ia menumpang di rumah orang berdosa. Emangnya kalau ada orang benar bersama-sama dengan orang berdosa, selain yang tadi, emangnya orang berdosa itu tidak boleh bersama-sama dengan orang benar? Tentunya boleh ya Bapak Ibu. Orang berdosa itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk bertobat. Jadi kalau ketika orang benar sedang duduk dengan orang berdosa, lalu orang berdosa itu seolah-olah ya karena dia orang berdosa, dia tidak layak untuk duduk dengan orang benar. Dia tidak layak untuk diselamatkan. Hati-hati Bapak Ibu, itu pun juga adalah penghakiman yang berbahaya. Sama seperti Tuhan Yesus yang berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu ayat yang ke-9 katakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Marilah kita punya pola pikir yang seperti itu. Ketika ada orang benar duduk bersama-sama dengan orang berdosa, mari kita punya pola pikir yang benar. Pola pikir yang pertama adalah mungkin dia sedang berusaha menjadi terang sehingga orang itu bisa mengenal Yesus. Atau yang kedua, ya dia orang berdosa, layak, boleh untuk duduk bersama dengan orang benar. Kenapa? Bisa jadi dia sedang dalam jalan menuju keselamatan. Ya, bukan dihakimi, tidak bisa diselamatkan, tapi mungkin dia akan diselamatkan. Ya Tuhan tolong supaya kita jangan masuk terjebak ke dalam tindakan berbahaya menghakimi orang, akan tetapi mari kita punya pola pikir seperti Tuhan Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan.
Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menjaga kami supaya kami tidak berbuat dosa melalui penghakiman-penghakiman yang tidak benar. Penghakiman-penghakiman yang berbahaya. Tapi biar kami Tuhan memiliki pola pikir seperti Engkau. Yaitu apabila memungkinkan untuk menyelamatkan, biarlah hal itu bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Baik yang berwirausaha, baik yang bekerja, maupun yang kuliah, belajar. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan beri hikmat. Apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, semua berkualitas baik. Yang sekolah, belajar, kuliah, mereka bisa mengerti setiap pelajaran dan bermanfaat bagi masa depan mereka. Tuhan juga tutup bungkus, jauhkan dari sakit penyakit, virus, bakteri, mara bahaya. Juga jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.